Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmi Anum dengan NIM 235231140. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis arsitektur pelangkah lunak untuk studi kasus kopi kita, di mana fokus utamanya adalah menentukan pola arsitektur yang paling sesuai berdasarkan functional requirement, non-functional requirement, serta constraint yang diberikan pada studi kasus. Nah, di sini kita melihat beberapa permasalahan seperti satu pesanan yang memicu banyak proses lanjutan seperti pembayaran, pengurangan stok, penambahan poin, serta notifikasi hingga analitik. Yang kedua adalah pelanggan tidak boleh menunggu seluruh proses tersebut selesai agar sistem tetap responsif. Yang ketiga adalah sistem marketing yang juga sering menambahkan fitur baru sehingga sistem harus mudah dikembangkan tanpa mengubah proses checkout yang sudah ada. Yang terakhir, ketika salah satu layanan mengalami kegagalan, misalnya layanan analitik. Nah, proses pemesanan tetaplah harus berjalan dengan normal. Nah, dari kebutuhan tersebut, tantangannya adalah bagaimana menjalankan banyak proses secara independen tanpa mengurangi performa sistem. Nah, setelah menganalisis requirement-nya, saya mencoba menghubungkan setiap kebutuhan dengan karakteristik arsitektur pangkat lunak yang ada. Nah, requirement bahwa satu pesanan yang memicu banyak proses ini membutuhkan mekanisme berbasis event. Kemudian, untuk kebutuhan bahwa pelanggan tidak perlu menunggu seluruh proses selesai, menunjukkan bahwa sistem memerlukan komunikasi yang asinkronus. Kemudian, requirement penambahan reaksi baru tanpa mengubah modul checkout menunjukkan bahwa sistem harus mudah dikembangkan atau extensible. Selanjutnya, apabila line analitik mengalami kegagalan namun proses pemesanan tetap berjalan, maka sistem tersebut membutuhkan fault tolerance. Adanya kebutuhan selanjutnya mengenai loss coupling juga mengarah pada komunikasi yang tidak bergantung antar layanan. Nah, berdasarkan kebutuhan requirement tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar karakteristik requirement ini itu mengarah pada salah satu pola, yaitu Event Driven Architecture atau EDA. Nah, kemudian pada slide ini terdapat diagram arsitektur yang menunjukkan bagaimana Event Driven Architecture ini tuh bekerja pada sistem kopi kita. Prosesnya dimulai dari customer membuat pesanan melalui aplikasi. Kemudian setelah berhasil dibuat, order services Order service tidak langsung memanggil seluruh layanan lainnya, tapi hanya menerbitkan sebuah event yaitu order created ke event bus. Nah, selanjutnya setiap service seperti payment, inventory, loyalty, notification, maupun analytics akan menerima event tersebut secara independen dan menjalankan tugasnya masing-masing. Nah, dengan mekanisme ini, setiap layanan menjadi tidak saling bergantung. Nah, jika salah satu layanan yang mengalami gangguan, maka layanan lainnya tetap dapat berjalan sehingga proses pemesanan utama tersebut tidak terganggu. Kemudian, mengenai pola alternatif dapat dipertimbangkan dengan microservice arsitektur. Nah, microservice ini memang mempunyai beberapa karakteristik yang sesuai dengan studi kasus kopi kita ini, seperti pembagian sistem berdasarkan fungsi bisnis dan kemampuan setiap tim untuk melakukan deployment secara independen. Namun, kebutuhan pada studi kasus ini tuh bukan bagaimana membagi aplikasi menjadi layanan-layanan kecil, melainkan justru pada mekanisme komunikasi ketika satu transaksi harus memicu banyak proses secara asinkronus, loss coupling, serta tetap berjalan meskipun salah satu layanan mengalami kegagalan. Nah, dari semua karakteristik tersebut adalah merupakan inti dari event-driven arsitektur sehingga kita bisa menerima pola bahwa IDEA lebih baik dipilih sebagai pola arsitektur utamanya. Nah, kemudian kita dapat menyimpulkan bahwa event-driven arsitektur ini merupakan pola arsitektur yang paling sesuai untuk studi kasus kopi kita. Nah, IDEA ini mampu memenuhi kebutuhan komunikasi berbasis event, asynchronous processing, loss coupling, fault tolerance,
serta memberikan fleksibilitas dalam menambahkan fitur baru tanpa mengubah modul utamanya. Sementara itu, untuk microservices tetap dapat digunakan sebagai pendekatan implementasi sehingga kedua pola tersebut dapat saling melengkapi dalam membangun sistem yang lebih modular dan dapat dikembangkan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.